Gue punya Instagram, bini gue punya Instagram, anak gue punya Instagram. Andika Pratama punya Instagram, istrinya punya Instagram, anaknya punya Instagram. Kalau lu, kenapa? Gigi nggak punya IG, Rafathan nggak punya IG. Gue inget banget nih ya. Nih, gue punya video waktu Raffi minta promosin Instagram dia. Waktu itu follower gue udah 2 juta, Raffi masih 0. Dan lu sadari nggak, kerajaan bisnis itu rata-rata nge-push-nya di sosmed. Oke, nah sekarang gue sudah berada di kerajaannya Raffi sama Vi. Kalau ini ruangan apa, Vi? Nah, ini sebenarnya buat, ini kan kamar mandi. Nah, di sini tuh mau gue ganti. Ini kan tadinya memang rumah, tapi ini mau gue rubah jadi buat naruh arsip-arsip, kontrak-kontrak Raffi, Nagita, Rafathan, Rans Entertainment, semua tuh nanti akan di sini. Jadi karena ini ruangan gue. Oh, ini ruangan lo nih. Ruangan. Ini ntar lo nih. Ini elemen. Ini semua yang di label Rans Musik. Yang di label Rans Musik, Lingua, Kafein, Nagita Slavina. Oh, ini maksudnya lo buat untuk kalau buat fans, kita kan kasih buat merchandise. Oh, misalnya mereka show gitu. Iya. Merchandise keren. Nah, kalau ini sebenarnya ruangan gua, tapi belum. Ini gua taruh di sini. Jagoannya, kita udah ngobrol sama dia. Gua habis beres-beres nih. Biasanya kalau bos masuk beres. Ini ngapain di sini? Siapa yang suruh? Buat bagi ini. Kenapa taruh di sini? Ini kulkas, bro. Iya. Sponsor? Enggak. Oh, baru beli. Voucher, Pak. Oh. Kalau ini buat Nah, biasanya ini buat apa, Pi? Ini Kalau meeting gua, lo. iya. Oh, lo santai, lo ruangan di gua sini. santai di sini. Kalau ada klien-klien, gua terima di sini. Ngobrol-ngobrol di sini. Keren Enak di ruangan gue. Jadi sebenarnya gue membuat kantor itu sekarang karena dunia digital itu bukan yang konvensional. Jadi kita tuh sebenarnya gue tuh sama anak-anak gue juga nggak punya ruangan, nggak ada. Jadi gue bikin kesetaraan aja, kesetaraan karena ya infrastruktur buat struktur organisasi dan jabatannya ada, tapi kita tuh lebih ke sama aja gitu. Ya di sini ya kalau misalnya mau meeting proper ya kita bikin meetingnya asik. Jadi nggak ada yang semua nggak ada yang serius. Jadi nggak kayak bos kedatangan karyawan, mereka takut. Ada di sini nggak. Kenapa mereka ada tempat mainnya supaya ya dibikin Emang nyaman kan? nyaman. Jadi kan jangan sesuatu yang kaku karena kalau di dunia digital ini kan bisa kedatangan Denny Cagur ke rumah, kita harus sespontan itu bikin apa nih yang bikin. Gitu. Jadi kan kadang kita juga nggak semuanya serta merta kita tulis. Di konsep, kadang improvisasi. Improvisasi pasti karena udah bingung kita kalau misalnya ngonsepin apa ya ada yang kita konsepin tapi paling dari 30 video yang kita buat misalnya sebulan 30 paling 5 yang terkonsep, sisanya mah udah nggak ada terkonsep. Nah nih, Vi, bisnis lu tuh sekarang rata-rata bermain di sosmed digital, bener kan? Padahal gua kenal banget lu tuh anti sosmed Awalnya, dulu iya. kan? Awalnya, Setuju. gua inget banget nih ya. Nih, gue punya video waktu Raffi minta promosin Instagram dia. Waktu itu follower gue udah 2 juta, Raffi masih 0. Hey semuanya, jangan lupa follow Instagram saya yang asli, Raffi Nagita 1717, jangan yang lain palsu. Oh, yang asli itu doang? Itu yang asli, Raffi Nagita 1717. Ngantuk nih, kita mau sahur, jangan lupa follow ya. Oke. Thank you Pak Denny. Dia datang malam-malam kita di acara Trans TV, dan promosi Instagram gue dong, udah banyak yang palsunya nih, yang ngasih. Terus lo ngomong bla 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 bla, sekarang melejit. Lu nggak nyangka impactnya akan sebesar ini? Nggak nyangka gue impact, jujur gue nggak nyangka impactnya sosmed itu begini. Dan lu sadari nggak, kerajaan bisnis itu rata-rata nge-push-nya di sosmed? Gini sebenarnya gue itu karena waktu gue nikah sama Nagita kan di live-in, apa-apa diiniin, dipublikasikan. Yeah. Nah, jadi secara nggak langsung gue sebenarnya nggak menyangkakan hal itu. Fansnya itu kan jadi banyak, jadi terus ngikutin gitu karena kan setiap kita publish ini di dahsyat dulu dibikinin ini yang memang jadi realita kan. Jadi mereka ngikutin terus. Gue waktu itu kan nggak punya sosmed kan. Punya. Lu Twitter juga maininnya gitu-gitu gue doang. Twitter mainnya Instagram gitu-gitu dia doang. termasuk artis yang telat punya Instagram. Karena dulu gue merasa, gue punya acara dahsyat. Gue dulu juga abis dahsyat paling diwawancara main infotainment. Jadi keseharian gue rasanya udah cukup deh gue bagikan di situ. Setuju. Gue pernah bilang sama Vi, lu nggak main Instagram? Apaan itu ya? Ngapain gue main Instagram? Nah, bener dong, mana gitu. Ngapain, Pak? Sekarang Ngapain? aja kerjaan gue udah nggak ada waktu. Iya udah nggak ada waktu. Gue pagi-pagi misalnya gue ada acara apa ataupun ada kegiatan apa, gue minta tim dahsyat ngeliput aja atau kan tim infotainment ngeliput. Bener. Rasanya cukup publikasi. Tapi jadi waktu setahun teman-teman gue udah main Instagram, gue nggak ngerti. Sebenarnya gue bikin Instagram itu saat Nagita hamil. Awalnya Nagita hamil, gue iseng aja bikin. Karena lu pikiran nanti waktu lahir udah, gue inget banget target gue harus segini follower di bulan ini. Iya, awalnya emang nggak ada target sebenarnya. Awalnya cuma gara-gara udah penting bisa ngabadiin si Nagita dari
dari kurus sampai gendut. Wah, bahasa bandel aja gitu. Tapi semakin gue, jadi waktu itu memang momen sih. Jadi pas mungkin orang udah nunggu Instagram gue nggak ada. Pas gue punya Instagram, pas Nagita lagi hamil. Jadi kan orang nunggu perkembangan terus sampai Rafathar lahir kan terus jadinya kan. Mungkin Info dan Nagita itu tipe orang yang memang dia beda sama gue dulu. Kalau ketemu Infotainment dia bingung mau ngomong apa, jadi lebih tertutup. Kalau gue kan orang yang ngomong. Tapi Nagita saat dia pakai Instagram dia lebih mau ngobrol. Jadi kadang kalau gue pakai handphone nih berdua di kamar, sayang lagi apa? Nah dia nggak ada malu-malunya. Nah dari situ mungkin jadi si para netizen fansnya yang pada penasaran, dia langsung follow ini. Tapi momennya itu jadinya enak banget tuh momen itu, dari bener-bener Nagita hamil sampai lahir terus gue kaget banget. Gila kok sebulan 1 juta Instagram gue, setelah itu sebulan 1 juta. Gue sampai target gila setahun gue 12 juta. Setahun gue 12 juta, gue inget banget. Gila setahun gue 12 juta. Dan lu minta tolong sama banyak artis buat promo Instagram dia. Iya. Dan semuanya kebalap. Gue gak ada niat sama sekali waktu itu. Iya, lu Emang cuma bener-bener cuma promosi kan. Gue inget banget promosi. si ini promo termasuk gue. Dan Instagram gue udah mana HP lu. Lu ngoceh sendiri. Ayo follow ya. Gue dengan PD-nya. Gue 2 juta waktu itu. Lu 0. Waktu itu yang palsu lu juga udah gede tuh, Pi. Yang palsu lu. Tapi gue menyadari akan hal setelah gue bermain di sosial media secara nggak langsung. Jadi gue tuh cuman pagi-pagi si Nagita kan, sayang aku pergi dulu ya. Padahal nggak ada niat apa-apa, cuma memang senang aja. Terus gue lagi di dahsyat ketemu artis, cuman segitu doang. Nyampe ke rumah, sayang makan siang apa? Sampai sore sayang udah ini belum, bayinya gimana? Nah secara nggak langsung si followers gue jadinya edik. Mereka minta kegiatan gue di Instagram dari bangun tidur, siang, sore, malam. Itu yang akhirnya tanpa gue sadari itu menjadi core family activity daily gue. Nah gue menyadari itu pas gue ngeliat Infotainment, kok semua ngambilnya dari Instagram gue, kok semua ngambilnya dari ini, kok berita online ngambilnya dari Instagram gue. Gue menyadari, oh ternyata dunia digital ini perkembangannya cepat sekali. Hitungan 5 menit udah bisa nyebar kemana-mana. Mungkin Infotainment telat 1 hari, karena ya mereka kan nunggu tayangan TV-nya besok. Mungkin media-media online, wartawannya saat susah ketemu kita, ya dia ambil semua dari sini. Dari situ gue baru menyadari, wah betapa pentingnya nih media sosial yang ini luar biasa. Dulu gue YouTube juga, nggak usah lah gue YouTube, gue punya janji suci. Ngapain gue ada kok janji suci? Jadi apa-apa lo tuangin di situ. Janji suci sama Instagram aja pertama. Terus lama-lama udah jalannya waktu ngeliat YouTube, awalnya juga gue sebenarnya gitu. Udah bikin YouTube. Apa yang bikin lo akhirnya aku main Udah, YouTube? nah YouTube itu gue bikin waktu itu pas lagi Rafathar bayi. Niatnya itu bener-bener cuma pengen mengabadikan Rafathar di YouTube dan maksudnya beda kalau janji suci kan, ya kan kadang bukan ada skripnya, maksudnya ada goalsnya. Oke, hari ini gini. Kadang ada goalsnya lah gitu. Kalau YouTube lo bisa kalau YouTube bebas. kan bebas. Gue cuma mengabadikan, udah waktu itu gue main 5 bulan. Cuman sampai 300.000, udah nggak gue mainin 2 tahun kan. Terus pas gue lihat teman-teman gue pada main YouTube, gue coba main YouTube lagi ya. Kok viewers gue yang dulu ini kok masih bertambah terus? Kalau gue nggak mainin dia nggak bertambah. Terus gue bikin video 1, kok langsung 1 juta viewersnya. Yang 2 tahun yang lalu naik ke bawah lagi ya. Besoknya gue bikin naik lagi. Jadi si YouTube sama Instagramnya gue gabung-gabungin. Misalnya nih, oke guys, gue lagi sama Rafathar nih, tapi gue bikin penasaran. Aku lagi nyuapin dia yang pertama nih. Mau lihat fullnya nggak nanti di YouTube aku ya? Gitu awalnya gue main gitu. Jadi itu yang membuat core family gue tuh si fansnya Nagita, fansnya gue, fansnya Rafathar. Tanpa disadari mereka tuh menjadi satu ekosistem. Satu ekosistem yang luar biasa. Lu percaya nggak percaya? Ini terakhir gue si Abrar tuh iseng, padahal kan kemarin pas anniversary bikin lah video klip yang menekan-nekan Nagita keluarin. Habis gitu udah cepet banget yang Nagita 2 hari itu 5 juta. Terus gue bilang mau keluarin nggak yang versi Raffi surprise di Instagram, di posting cuplikannya. Oke, kalau mau cepet ditayangin, komen sampai 10.000. Iya. Gila, nggak ada, cuman berapa menit. Cepet 10.000. Berarti orang nunggu. Nah, jadi gue menyadari tuh, wah gila, sosial media tuh edan sih sebenarnya. Nah berarti Instagram lu tuh aktif di HP lu sama HP-nya Gigi? HP gue sama HP Gigi. Oh, lu strategi mainin lu apa sih, gimana sih? Nagita baru beberapa bulan pegang. Baru dia kemarin bulan puasa, karena semakin gue sibuk banget, gue nggak mungkin ngepost di lokasi syuting dulu. Karena gue ngelihat, wah si netizen ini pengennya ngelihat daily activity family. Akhirnya gue minta tolong sama Gigi, udah kamu
Mainin juga nih gitu. supaya orang tuh tahu kamu di rumah ngapain. Kalau aku mah orang udah tahu pagi gua kesini, siang sore kesini, syuting, bukan menjadi sesuatu yang memang Mereka tunggu. iya gitu. yang mereka tunggu itu adalah family, keluarga, ngapain si Rans ini hari ini. Oh Raffi ada giginya juga, gigi Betul. ngapain di rumah sama Rafathar? Kalau Gigi kan orang tuh kalau orang syuting, ya udah dia paling syuting udah tahu si Raffi syuting ini sama si Denny, si Raffi syuting di sana sama si Vicky, si Raffi syuting kan udah tahu mereka. Iya. Nah, mereka pun bisa nonton di TV. Tapi kan misalnya Nagita hari ini aku mau ke salon ya. Salon apa nih? Orang kan nungguin. Iya, Oh di iya. salon dia ngapain nih? Gitu. Halnya sama kalau gua pergi nih Sabtu Minggu sama Rafathar. Oke guys, kita mau ke mall. Ke mall mana nih? Beli apa nih? Makannya apa nih? Habis duitnya berapa nih? Mereka tuh sampai segitunya. Jadi gue menyadari, oh orang Indonesia memang fans itu mereka satu kepo, mereka satu peduli, mereka satu memang pengen taunya tuh sampai seperintilan. Sampai gue ngelihat si Nagita tuh, brandnya Nagita dari ujung kaki sampai ujung rambut itu ada. Dia tuh ngulik sendiri kayak gini, tiba-tiba difotoin nanti ada akun fanbase, iya. bajunya Raffi Tahu, ini, tahu. ini sampai segitu. Ada harganya kan? Ada harganya. Iya. Jadi ya menurut gue tuh luar biasa banget. Memang sih digital sama TV saat ini nggak begini, tapi merupakan berjalan seiringan. Yang satu mungkin usianya TV ini 30 sampai ke atas, penontonnya ini tuh anak-anak kecil. Lu percaya nggak percaya? Gue dahsyat, kita nih dahsyat 10 tahun. Yang nyapa gue yang tahu dahsyat nih ya umuran gini lah. Dulu mana ada anak kecil tahu. Tapi saat gue ke YouTube, anak-anak kecil, gue ke TK, ke SMP, ke SD. Papanya Rafathar, lu bayangin aja segitunya jadi impactnya tuh luar biasa banget. Gila, jadi oh ya kita memang perlu peka gitu terhadap perkembangan apapun itu yang terbaru. Jadi kalau guenya tetap gue merasa gue udah gede di TV gini, itu ternyata pemikiran yang salah. Karena saat kita mau bermain di keluar dari zona nyaman kita, membuka satu tempat yang memang itu menjadi sesuatu investasi kita dalam tanda kutip banyak hal ya, investasi kerjaan baru ataupun wadah baru, ya kita harus mau merunduk dan turun lagi sama-sama. Gue juga ke YouTube turun lagi ke bawah, gue bener-bener turun lagi ke bawah juga bener-bener kayak orang baru gitu. Kenapa Bran? Sampai kotak. Gila. Kotak Gila. Nah, semua video sudah ada produknya. Ini kelebihan Raffi Ahmad. ini contohnya, siapa tahu sahabat gue Denny Cagur udah nanti ada lagi. Ini kayak gini sebenarnya brand. Kalau gue sih, gue minum ini juga, tapi gue beli. Oh iya. Bentar bos. Kalau lo dikirim ya? Mau es krim di sini ada bos. Es krim. Kampinan. Nah, udah ada. Karena keseharian kita. Oh, luar biasa. Siapa tahu teh kotak masang juga di channel saya. Iya. Nah, Vi, kalau postingan-postingan yang banyak nge-like, biasanya apa yang lo suka lakukan? Menurut lo foto ini yang like dikit, ini efeknya banyak. Ternyata gue pelajari itu kalau Instagram ada dua. Apa? Satu capture moment, satu words moment, tulisan dan Oh, caption ya. caption dan foto. Terkadang gini, kalau misalnya kita udah lama ketemu orangnya apa, kita misalnya nih kasih foto, udah lama banget ataupun ada satu momen, kita kasih gambar love aja, itu udah pasti tinggi. Tapi kebayang lagi kalau kita tambah caption yang menceritakan. Tapi orang Indonesia itu memang suka dua dia. Orang Indonesia itu terutama dia suka melihat gambar dulu nih. Oke, nah karakter foto tuh misalnya kalau di lo yang banyak like tuh di saat lo foto Family. Oh, lo Gigi Rafathar. Family. Oh, walaupun sekedar bangun tidur di kasur. Ya, family atau ada satu momen lah. Cuman kalau gue sendiri, Gigi sendiri, Rafathar sendiri, nggak sebesar kalau kita gabungan memang. Oh, oke, ya. Jadi kita harus mempelajari si karakter-karakter Instagram, YouTube itu benar-benar kita harus pelajari. Kalau jam-jam posting ini itu beda-beda juga tuh, Bi. Beda-beda. Biasanya sih kalau sebenarnya sih paling kencang ya di sore sama di malam. Tapi kalau dari Karena orang istirahat atau orang di jalan pulang. mungkin orang lagi di jalan pulang ataupun istirahat, tapi dari pagi pun oke. Tapi kalau jam sih gue nggak nemu sih rumusnya sih. Cuman yang pasti coba kalau lu bikin satu cerita gitu, tapi satu gambar yang memang ada ceritanya, itu pasti akan tinggi deh. Dan satunya lagi ada juga kalau pengen atraktif di komen kita, komen itu Nah, itu gimana tuh? komen itu gini, komen kita sedikit atau banyak itu menunjukkan gimana attach kita sama mereka. Sama iya. Ya, contoh gini, engagementnya. Contoh pagi-pagi, lu bangun tidur sama Teh Santi sama si Abi. Oke, lu foto, cekrek. Oke, di minggu pagi yang ini kita lagi bermalas-malasan nih. Saya di foto tempat gue, kita lagi bermalas-malasan nih. Tapi senang juga sih malas-malasan. Tapi siang-siang kira-kira makan siang yang enak di mana ya? Kasih tanda tanya. Komen akan terus ngejawab.
nanti lu sekali-sekali lah jawab mereka biar mereka pun kan biar jadi two ways gitu. Lu jawab, iya. oke makasih ya tempat makannya sini gini. Pas lu lagi menuju ke tempat makan, lu bisa bikin IG story. Oke guys, kayaknya ada yang kasih tempat kita makan di sini nih. Pas nanti di tempat makan lagi kita jawab, oh ternyata enak banget. Jadi kita pun bisa awalnya itu yang ngajarin gue Abrar. Gue tuh nggak pernah balas komen seumur hidup gue. Awalnya Gue suka sih balas kamu, gue buat lucu-lucuan gitu. Tapi itu penting, Be. Penting ternyata. Gue nggak pernah balas komen dulu karena buat gue Orang kayak lu baca komen gak sih? nggak. Cuman sekarang lumayan baca. Iya, lu baca. Tapi gue bukan orang yang memang kepo. Gue kadang kan nggak pernah ngomentarin apa gitu. Tapi sekarang kalau hal-hal yang memang itu gue suka, kalau ada fans apa gue mencoba memberikan harus memberikan two way gitu. Kita harus ngobrol gitu. Jadi karena buat ngargain Iya. yang udah komen sering, ya Bener. ini ada yang gue balas kan ya lu aja Bener. nggak beruntung gitu. Bener, jadi emang harus kayak begitu sih. Dulu gue ngapain sih gue balas komen. Ibaratnya gue tuh dulu berpikir gue ngobrol sama angin gitu. Iya. Gue berantem sama angin. Makanya gue kalau orang berantem ini gue nggak pernah ini karena ngapain gue ngobrol sama angin. Tapi ternyata ada impactnya juga sih. Karena ternyata sosial media tuh orangnya ada. Orangnya benar-benar ada, tapi kecuali kalau kayak haters atau apa-apa. Lu kalau berantemin ya bener itu berantem sama angin gitu, ngapain? Tapi kalau sesuatu yang memang mengapresiasi lo, kalaupun haternya memang untuk kritik membangun itu nggak apa-apa lu. Tapi kalau yang memang udah Cuman ngalor ngidul ya ngata-ngatain, ngapain? Buat lu komen-komen hate speech itu buat lu ini nggak sih? Ngaruh nggak sih ke lu? Lu suka kesel nggak sih? Nggak sama sekali. Apapun, mau ngomong apapun. Nggak. Kan kalau lu jangan awas ngatain emak gua, anak gua. Nggak sama sekali. Sama sekali mau Enggak, ngomong apa buat gitu. gua mau ngomong apa bodoh. Gue emang orangnya bodoh teuing kalau masalah itu. Karena kan banyak juga teman-teman artis yang komentarin Vi, bahkan sampai nyari gitu ya. Cuman kalau gue ya enggak juga sih. Kalau sampai gue merasa sih, aduh kalau si Rafathar suatu saat gitu Di hate speech sama dia orang. speech sama orang. Gue sih berdoanya mudah-mudahan si Rafathar mentalnya kuat dan gue akan kasih tahu ke dia. Oh, caranya ngadepinnya gini. Iya, gue akan kasih Sikapnya tahu. harus gini gitu? Ya harus dikasih tahu sampai sekarang karena kan dia nanti sekarang belum bisa baca. Tapi nanti kalau udah bisa baca, kita harus kasih tahu ke dia. Karena gue kan takutnya ini ke yang kalau gue mau udah tambeng Gigi, mungkin dia nggak tambeng gue, tapi dia memang cuek orangnya. Tapi Gigi pun kan pasti lebih sensitif dari gue. Cuma kan yang gue pikirin yang kayak si Rafathar gitu-gitu. Karena dia udah nggak bisa gue lepasin lagi, dia kan udah jadi bagian dari public figure secara otomatis. Nah, satu lagi pertanyaan gue nih, terakhir. Gue punya Instagram, bini gue punya Instagram, anak gue punya Instagram. Andika Pratama punya Instagram, istrinya punya Instagram, anaknya punya Instagram. Kalau lu, kenapa? Gigi nggak punya IG, Rafathar nggak punya IG, semua di satu. Sebenarnya gua sama Gigi tuh memang nggak suka sosial media. Kita tuh awalnya bikin sosial media hanya untuk iseng buat bikin sesuatu aja gitu, bikin Yang sesuatu. tadi lu ceritain itu. Iya, kenapa enggak? Karena buat gue adalah satu aja lah gitu. Karena kita juga bersatu gitu. Jadi Iya. kalau karena kita kan family, keluarga. Iya. Ya lo kalau mau nyari gue di sini, lo mau cari Gigi di sini, lo mau nanya apa di sini. Jadi gue rasa juga Jadi ngumpul di satu gitu. ngumpul aja di satu. Gue belum pernah kepikiran sih untuk pisah sih. Iya. Tapi kalau ke depannya untuk bisnis, memang gue udah berpikir, tapi gue sendiri rasanya gini aja deh, kayak YouTube juga rasanya gabung aja deh. Ras aja ya. Ataupun nggak apa-apa gitu, jadi fans kita pun jadi semakin solid gitu. Kalau saya misalnya gue Gigi, Rafathar, Raffi dipisah-pisah, kan yang namanya fans garis keras itu. Kalau sampai lu mati ya sendiri, gue iya, sendiri, benar. Gigi sendiri ini. Tapi kalau kita coba di dalam ini, mereka pun kan akan saling melihat fansnya Raffi, ngelihat Gigi fansnya Gigi, ngelihat Raffi fansnya Rafathar. Jadi mereka pun mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka akan mengenal dan mereka pun akan jatuh hati dan mereka pun lama-lama berpikir, ya udah deh gue ini si Raffi tapi si Raffi ya udah. Jadi Ya, akhirnya itu yang mungkin mereka gua- adalah Rans. Iya, tanpa sengaja gue akhirnya membuat fans gue menjadi solid, menjadi gitu. Lu bayangin aja, jadi kalau satu kesenggol, semua itu turun. Itu sih tanpa sengaja sebenarnya gue buat ini. Oke, keren banget. Luar biasa. Dari hal yang nggak suka, dia benar-benar anti sosmed. Sekarang sosial media digital jadi salah satu kehidupan dia yang banyak menghasilkan pundi-pundi untuk Raffi Ahmad. Setuju nggak itu? Ki? Ya setuju, gue akuin. Iya udah mulai lah sekarang. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri juga sih bahwa kalau bisa nih, lu punya sosmed digital, lu punya karir dan link lu di televisi, lu harus tetap jaga dua-duanya. Karena secara nggak langsung itu akan sama-sama sebenarnya memberikan etalase yang sangat menguntungkan satu sama lain. Jadi jangan pernah ninggalin TV juga ya. Kalau lu di TV doang, ya lu kehilangan yang mudah. Iya, benar-benar. Kalau lu di digital doang, ya digital sekarang pun baru di kota-kota besar Indonesia aja. TV kan bisa sampai ke pelosok-pelosok. Lu baik berjalan berbarengan aja. Oke. Thank you Raffi. Luar biasa.